Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan 1 ya. Kita akan update emiten punya teman-teman yang untuk tanggal 3 ya. Jadi ini updatean hari Jumat, teman-teman. Dibahas di pagi hari, ingat ya. Ini updatean tanggal 3 dibahas di pagi hari. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya selama ini teman-teman setia dengan channel ini. Baik yang telah nge-like, nge-share, terus yang memberikan subscribe yang baru ataupun yang lama, luar biasa, serta yang telah memberikan doa kepada saya juga luar biasa, teman-teman ya. Mudah-mudahan doa teman-teman itu dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian ya. Dan yang telah memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan kembali kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja tanpa berlama-lama. Naik ya, naik biasa teman, naik ya. Naik bagaimana updateannya? Naik teman-teman ya, naik. Jadi naik itu garis yang saya gariskan sempat ketembus sama shadownya, tapi biarin aja teman-teman, karena belum ketemu sama body maka tidak akan saya hapus ya. Ini juga ada penurunannya, area 166. 166-nya ada penurunan. Ini yang pertama sudah ke tebus. Ini sudah berapa persen penurunannya teman-teman? Di tertingginya baru 34%. Ada kenaikan, besok ada kenaikan sementara lah teman-teman, bisa sampai ke angka 245 ya. Kalau nggak sampai sini teman-teman, di angka 207 ya, tapi ke tebusnya. Nah, pertama perhatikan teman-teman, untuk naik ini kan lagi diambil sama Poren, teman. Perhatikan Poren ngambil ya. Semenjak awal dia ngambil banyak, teman, perhatikan ya. Ngambil banyak, ada pembuangan tapi sedikit ya. Terakhir ngambil ya, si Poli terakhir ngambil. Kita lihat deh yang terakhir dulu ya, tanggal berapa berarti, tanggal 3 ya. Kita yang terakhir tanggal 3 untuk Poren. Ada CC teman-teman, bagus ya, di 24.000 dia. Sembari jualan nggak? Sembari jualan yang ambil 30 jual 6, artinya si CC memimpin teman-teman ya untuk penjualan kemarin ya. Nah, mudah-mudahan bisa lah sampai teman-teman untuk ke 246 ya. Kalau enggak ke sini teman-teman, ke terpendeknya di 207, tapi istilahnya apa ya, kenaikannya sampai menembus ini aja, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi untuk di pungutan sih bagus teman-teman, antara bandar lokalnya, bandar Porennya bagus banget pungutannya. Kalau kita gabung-gabungkan ya, dari tanggal berapa nih, oleh sini habis lah dari sini teman-teman, dari tanggal 18 November ya. 18 November, kita ulang lagi, 18 November tanggal 18. Agak ngaco dikit, tahun 2025 teman-teman, gantikan ke tahun 2024. Tanggal 20 tanggal 18 ya. Nah, IF adalah yang paling banyak, 1,8 miliar. CC yang kedua teman-teman, artinya si CC juga lumayan memimpin kedua teman-teman. Tapi untuk yang terakhir ternyata CC pengambilan lebih besar ya. Jadi untuk si IF ini lumayan teman-teman ya, untuk biasanya dia lumayan lah untuk di bandar KW ya, untuk bayar KW lumayan. Tapi si CC lebih bagus teman-teman ya, biasanya kalau si CC ini. Nah teman-teman, ini kan UE nya si EP teman-teman ya. Kita akan lihat si EP ini domestik. Nah, dia sudah mulai ngambil lagi ya, SF ngambil, si EP ngambil ya. Kalau kita bablaskan dari tanggal 13, si EP masih ada di dalam nggak? Nah, EP masih ada di dalam 4,9 aja. Kemungkinan di up-nya ada teman-teman ya. Kemungkinan di up-nya ada karena si EP juga masih dalam. Kalau kita lihat untuk tanggal 3-nya kan ini bandar lokalnya ngejual teman-teman ya. Kita lihat bandar lokalnya ngejual, siapa yang ngejual. Ada teman-teman kita ngejual, CC, CP sama XA nih. Si SF mulai ngejual ya. Tapi MG masuk. Nah, biasanya kalau MG masuk besoknya suka jualan. Ada kakak juga bagus teman-teman ya. Kakak juga sama model-modelnya seperti MG lah gitu ya. Cuman kakak kadang-kadang dia suka akumulasi juga, dia suka ngebandarin juga ya. Terus ini ada si SH nih, cuma si EP belum keluar nih kayak ini. Kita lihat di grossnya si. Nah ini teman kita yang scalpingan ya.
XL ya. XL kalau sekali kan mirip seperti YP teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk naik bagus ya untuk isiannya, cuman tetap harus hati-hati karena ini wajib dikunjungin ya. Mungkin ke pantulan bisa di 171 ataupun dia wajib ke area 145. Ini adalah 145 adalah area wajib, kalau ini hanya biasa teman-teman ya. Ini ini bukan apa-apa gitu ya. Yang wajib dikunjungin adalah yang 145 ini ya, gak usah lah. Ini kan tidak wajib dikunjungin ya. Kalau ini wajib dikunjungin teman-teman, karena ini ada gap di area sini ya. Nah, area sini teman-teman ya, area 145-nya. Oke, untuk naik seperti itu isian dari bundle porennya bagus, EP juga masih di dalam, teman-teman. MG sudah masuk. Mudah-mudahan dengan MG masuk, walaupun si SF ada keluar, tapi SF masih banyak barangnya teman-teman. Ini W-nya si EP DMMX. DMMX ini banyak X di belakang sekarang ya. MPXX apa ya. Nah, DMMX ini garis yang saya gariskan kenaikannya sudah tercapai ya. Kita hapus dulu ya. Nah, ini satu nih sudah tercapai. Nah, ini apakah si kepala merah? Bukan. Nah, ini si kepala merah teman-teman. Ini adalah area kenaikan ya. Di angka 249. Nah, itu adalah area kenaikannya. Terus sekarang tidak bisa menyentuh ke 206 ya. Bagus teman-teman, cenderung ini ada si ekor hijau nih. Jadi kalau dia ke si ekor hijau nggak jadi masalah teman-teman ya, jangan jadi masalah. Kenapa? Karena ini harus ditebus dulu ya. Tetapi kalau dia ada kenaikan ya lanjutin aja kenaikannya gitu teman. Target kedua saya itu ada di angka 290 ya untuk si DMM ini. Ini pernah kena FCA teman-teman ya, pernah kena FCA, berarti ini ada bandar di dalamnya. Yang bisa mengeluarkan dari FCA adalah bandar teman-teman. Perhatikan bandar poren ngambil dari tanggal 5 November. Nah, ini 5 November ini si bandar poren ngambil ya. 5 November. Kita lihat poren dulu deh. Siapa yang memimpin? Ada ZP, ada CC, ada BK. Yang paling banyak itu si ZP ngambil 112,9 miliar. Artinya bisa ke situ diangkatnya ada teman-teman. Bisa ke 289 dulu ya untuk target keduanya. Tetap walaupun ada penguatan banyak, hati-hati ya, hati-hati ke area 221-nya sampai ke angka 208-nya itu hati-hati karena itu wajib dikunjungin. Nanti kalau dijeblos baru bisa melanjutkan penurunan ke 180. Tapi kalau dia tidak jeblos artinya hanya pantulan aja, hanya untuk menjemput aja ya. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan ya di si kepala merahnya. Terus ada targetnya di 289 ya untuk si DMMX ini. Bandar lokal bagaimana? Sama bandar lokal dia ngambil juga dari tanggal 17 Desember. Dia telat ngambilnya teman-teman ya. 17 Desember. Kita lihat siapa yang ngambil. Ada AZ ya, ada AZ, ada KI, ada YB. Terakhir pembuangan sedikit teman-teman, 13,7 ribu lot ya. Tapi nggak jadi masalah, pembuangan baru sedikit kok teman-teman ya. Kita lihat tanggal 3-nya. Si PD keluar ya, PG keluar agak kalau, tapi si AZ terus ngambil ya. Artinya ini walaupun ada pembuangan tapi cenderung si bandar lokalnya ngambil ya. Jadi optimis teman-teman ke 26 berapa? 290-nya bisa kecapai lah untuk si DMF ini ya. Lanjut ada WMPP. WMPP udah belum ya? Oh, WMPP belum teman-teman. Si ini apa namanya? Si Widodo ini yang bermasalah tokoh ketokohan nih teman-teman. Ini si WMPP itu ada, kita cek ya. Nah, ini si WMPP itu teman-teman 1 dan 8, 1 di 50 di 50 ya, di 50 terus jadi kebawahin. Nah, yang 8-nya ini teman-teman yang bikin kita ini agak ada apa namanya? Agak sedikit sulit karena berhubungan dengan PKPU ya, permohonan untuk hutangnya ya segera dibayarkan. Nah, khawatir ini karena ketokohan teman-teman nih. Ketokohannya kurang yang bikin kesel teman-teman. Ini punya, tapi kemarin WMPP sama kalau nggak salah sudah diserahkan udah mulai udah istilahnya udah dimulai diurusin sama yang lain gitu ya. Tapi nggak tahu tuh di dalamnya seperti apa. Ternyata ini WMPP itu ada tokohnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya untuk WMPP karena ini ada ketokohan yang tokohnya yang apa saya bilangnya apa ya, tokoh negatif lah teman-teman. Untuk di bursa itu nanti hindarin aja gitu. Kalau orang itu melistikan di bursa lagi, hindarin aja
itu WMPP ini kakaknya itu WMUU teman-teman ya. Kalau WMUU-nya sama juga teman-teman ya, dia di PKPU kan juga nih ya. Cuman kalau WMUU masih ada transaksi WMUU ya. Ini sama-sama tokohnya kurang bukan kurang lagi, malahan dia tidak bersahabat teman-teman ya. Ini harus segera ditindak. Kalau saya sih mendingan tokoh itu jangan di blacklist aja dari bursa, karena sangat merugikan sekali si tokoh itu ya. Kalau WMU masih ditransaksikan teman-teman ya. Beda dengan WMPP, WMPP sudah tidak ditransaksikan ini. Nah, itulah bedanya teman-teman. Ini istilahnya ini karena suspend soalnya ya. Ini kalau suspend yang apa namanya? Yang berhak adalah bursa. Jadi teman-teman ya, ini 1 dan 8 ya, kita tandain deh biar nanti teman-teman tidak bertanya lagi. Jadi ini murni ini harus ada penghentian untuk, bukan penghentian, segera dibayarkan adalah gitu ya hutangnya, biar istilahnya si investor juga tidak menunggu sampai berlarut-larut. Soalnya ini kan disuspend teman-teman. Beda dengan WMPP, WMUU kan masih ada transaksinya ya. Walaupun dia sama kriteria 1 dan 8, tapi masih bisa ditransaksikan. Kalau ini sudah tidak bisa ditransaksikan ya. Jadi mohon bersabar aja, karena ini tokohnya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, ini tokohnya nih teman-teman nih. Ini tokohnya nih ya. Ini kan si KB Prabowo ini digadaikan itu ya. Nah, ini tokohnya. Si ini nih ya, ini harusnya di blacklist nih dari bursa nih, karena bikin biang kerok teman-teman, biang kerok. Kalau menurut saya biang kerok sih soalnya. Ini harus benar-benar di istilahnya, udahlah jangan kalau dia yang listingin lagi nggak usah nggak usah diterima lah semua bursa gitu kan. Soalnya kasihan teman-teman kita gitu yang berharap kan kayak WMU ataupun WMPP itu berharapnya seperti JPFA gitu kan, berharap karena itu kan jualan ayam bagus nih gitu kan, ini jualan sapi ini bagus gitu kan, prospeknya bagus gitu ya. Tapi kenyataannya ternyata si tokoh inilah biang kerok teman-teman ya. Lebih baik nanti kalau ada lagi dia yang ngelistingkan, udah nggak usah dibeli lagi ya, nggak usah dibeli lagi teman-teman sahamnya, biarkan aja ya, walaupun masyarakat sebenarnya kecil teman, cuma 19 gitu ya. Nah, ini nih biang kerok ini masih ada teman-teman, si apa namanya kepemilikannya masih ada nih. Coba cek ya. Jadi harap berhati-hati aja ketika si ini istilahnya bikin kesal aja teman-teman ya. Yang namanya ini nih, awas ya, hati-hati aja namanya ini. Jadi saya pikir sih seperti itu teman-teman ya untuk si WMPP ini, karena ini sudah disuspend sama bursa ya. Kecenderungannya ini bagaimana dia bisa menyelesaikan hutangnya dengan baik teman-teman ya. Ini karena adanya permohonan penundaan kewajiban membayar hutang ya. Karena kata teman kita juga ada yang punya transaksi bersama grup itu ya, WMPP sama MU itu kalau bayar hutang itu kadang-kadang dengan saham teman-teman ya. Ini sudah nggak benar teman-teman ya, sudah tidak benar teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman untuk WMPP sudah istilahnya ini tergantung dari si emiten sendiri apakah mau bayar hutang atau tidak. Nanti kalau sudah bisa bayar hutang ya kemungkinan bursa juga bisa untuk mencabut suspendnya biar bisa diperjualbelikan seperti halnya FCA yang lainnya gitu ya. Ini kondisi 18 atau enggak 15 teman-teman yang suka agak nih 15 18 ya lumayan lah teman-teman. Masih bilang hindarin emiten-emiten yang nanti ke depannya atau teman-teman mau beli dalam kondisi 50 juga, perhatikan dia di PKPU kan atau enggak, lihat keuangannya negatif enggak untuk ekuitasnya ya. Itu suka saya saran buat teman-teman. Untuk WMPP ya harap bersabar aja sih, mudah-mudahan si Tumiyama tobat lah. Ini soalnya biang kerok teman-teman, WMPP sama WMU dia biang kerok. Oke, saya kadang-kadang suka itu kapan namanya karena ketokohan tuh, kadang-kadang kalau ketokohan yang negatif ya seperti ini teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih si tokoh itu ya bisa bisa memperbaiki keadaan dan bertobat lah, bisa naikin lagi emitennya ya. Terus ada BEX ya.
back back. Nah, ini back bagus teman-teman, back sudah mulai ada pungutan lagi ya 3 hari ini nih. Tanggal 30 Desember sudah mulai dipungut lagi. 30 Desember. Nah, untuk bandar lokalnya ya. Ada si BQ sama si CC teman-teman sudah mulai ngambil lagi. Sudah mulai di-up lagi ya. Saya pikir sih dia harus bebas dulu dah dari kurang dari 50-nya ya. Bertengger di 51, 52 atau enggak 51 lempeng aja. Ya artinya kan kalau 51 lempeng ada tahanan di 50 ya teman-teman, yang mau cut loss bisa di angka 50, atau yang take profit yang dapat barang di bawah bisa di 50 gitu ya. Jadi menjadikan si barang-barang ini lebih dikuasain lagi sama bandarnya. Kalau bandarnya sudah dikuasain artinya sudah mulailah teman-teman, sudah mulai bisa diperjualkan secara baik dan normal nanti setelah lepas daripada FCA-nya ya. Karena ini yang istilahnya kalau untuk back itu masih, kita cek deh back itu cuma FCA nomor 1 kalau nggak salah ya. Back nah hanya kriteria nomor 1 aja, jadi cenderung aman teman-teman. Jadi kalau udah kriteria nomor 1 itu cenderung aman. Kenapa aman? Karena hanya butuh bersandar di 50, 51 angka 51 lempeng aja, 51, 52 lempeng aja sudah bisa dia bebas daripada FCA selama 90 hari ya, atau enggak 3 bulan ya. Ini secara harga wajar juga PR ratio 31, artinya EPS-nya masih ada teman-teman ya. Kalau udah EPS-nya masih ada berarti kondisi keuangannya baik-baik teman-teman, cuman dia kurang gejotan marketingnya. Oke, tapi untuk pungutan udah bagus teman-teman bandar lokal itu, tapi di bandar lokal teman-teman. Kalau poin kan jarang-jarang ambilnya ya. Mohon maaf teman-teman ya, agak kesedek. Lanjut ya. Ada DOS, katanya DOS, bagaimana dengan DOS? Apakah boleh ngambil sekarang katanya? Teman-teman perhatikan ya, DOS ini butuh dalam kondisi dia sideways ya. Selama 3 hari sideways. Tapi perhatikan MA-nya teman-teman. MA sebelumnya masih berada di atas candle. Jadi hati-hati ya. Apabila MA sebelum masih di atas candle, ini masih posisi downtrend. Nah, kalau dia sudah mulai mendekati candle dan sudah mulai di bawah candle, mungkin itu akan menjadi perhatian teman-teman ya. Dan si DOS ini emang perhatikan di angka 176-nya adalah area wajib dikunjungi, ada seekor merah teman-teman ya, seekor merah wajib dikunjungin. Target masih ke ini yang ketiga kali teman-teman untuk si DOS ini. Sebenarnya target saya sudah selesai. Ingat ya, saya ingatkan lagi, target saya sudah selesai untuk DOS ini ya. Ini teman-teman kita sudah mulai banyak yang ambil lagi di daerah atas juga banyak teman-teman ya. Mungkin ya karena channel saya kecil ya, mungkin pesannya tidak tersampaikan ya. Ini bagi teman-teman yang baru ngambil, tunggu aja MA 10-nya di bawah candle teman-teman ya. Ini kan penurunan udah berapa persen nih? Dari ujung sampai sini 43%. Kemarin ke 30% di up ya. Kita cek 30% di up enggak? Nah, 41% ya, 30%-nya malahan tidak di up ya. Oh, di up teman-teman. Ini 30% ya, 29% di up ya. Beng, kenaikan sementara. Nah, kita cek lagi sini teman-teman ya, harga tertingginya. Kita cek ke sini 33% ya, beng di atas ya. Nah, juga nanti kalau teman-teman mau ngambil nih, contohnya ada kenaikan sementara. Kita ambil 30%, di pas banget di sini teman-teman. Ada kenaikan sementara, beng, bisa gitu ya. Maka kalau pengen agak tinggi dikit sih mendingan tunggu MA 10-nya di bawah candle teman-teman. Saya juga hanya punya tahanan di sini dulu teman-teman. Di sini juga ada nggak? Nah, di sini cenderung aman. Sini cenderung aman teman-teman, hanya tinggal di sini aja ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipantulkan di area 176 ya. Jadi kan wajib dikunjungi, lebih baik dia ke sini dulu. Kalau sekarang MA 10-nya kan masih di atas candle ya. Mendingan tunggu aja MA 10 di bawah candle. Dan si MA 10-nya lagi menuju ke atas. Nah, perhatikan teman-teman, per hari kemarin tanggal 3 ternyata bandar lokal dan foreign jualan ya. Mereka jualan teman-teman ya. Berjualan tanggal 3 ya. Kita lihat untuk domestik dulu deh. Ada teman kita yang jualan, ACC, ada MG, ada YJ ya. Ini mereka terdeteksi jualan ya. Terus untuk foreignnya yang jualan siapa? Ada CC, BK, YP teman-teman ya. Si BK apalagi ya, BK spesialis bawahan. JP juga ngambil cuma sedikit.
Tetapi YP sudah masuk, PD masuk, DH masuk, walaupun istilah terdeteksi ada pembuangan daripada bandar lokalnya. Cuman YP sama PD sudah masuk sama DH. Walaupun YP terdeteksi masih sebagai retail, teman PD juga retail sebenarnya. Cuman biasanya di dalam YP retail ini juga ada bandarnya, teman-teman. Biasanya kalau pagi DH gitu ya, sering ada RF apalagi gitu ya. Cuman pengambilannya belum besar aja. Kecenderungan ketika dia si bandar lokal ngambil terus ngebuang, teman-teman ya. Mungkin barangnya tinggal sedikit lagi ini, teman-teman, dari kalau pengambilan dari sini ya. Tinggal sedikit lagi si bandarnya. Nah, perhatikan untuk bandar foreign-nya baru masih, kalau poin masih banyak teman barangnya, baru ngejualin suprit lah ini ya. Maka ini masih ada kesempatan bisa ke up, di up lagi. Cuma tunggu konfirmasi aja di 117 ya, atau enggak 176. Karena area 17176 itu adalah area PR yang harus dikerjakan sama mereka ya. Dan MA10 juga sudah masih berada di atas candle ya, tunggu konfirmasinya. Lanjut, ada MNCN ya. MNCN. Nah, ini MNCN nah ini sudah mulai ditembus, tapi ini si MA sebelumnya lagi menuju ke bawah dulu, teman-teman ya. Ini lagi menuju ke bawah dulu disertai dengan si kepala kembar. Nah, biasanya kalau si kepala kembar itu suka agak ke bawah dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih, saya bilang kalau kepala kembar itu 2 di antara 3, artinya 2 naik 3 turun. Nah, 3 teman-teman, ini bagian yang naik apa yang turun ya, semuanya masih punya kesempatan. Tapi untuk bandar lokalnya kan ini cenderung keluar, bandar foreign cenderung ngambil. Kalau bandar foreign pinginnya di bawah teman-teman harganya ya. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan, karena itu tunggu aja MA10-nya, ini kan lagi menuju ke bawah dulu. Lebih baik nanti kalau ke atas, menuju ke atas, baru teman-teman mesti memperhatikan untuk diambil gitu ya. Nah, ini teman-teman, walaupun teman-teman nyangkut di MNCN ini cenderung aman ya, cenderung aman. Kenapa? Ada ketokohan yang baik. Ini ketokohannya baik nih teman-teman ya. Jadi walaupun dia istilahnya dikebawahin, dimentokin ke bawah sampai ke akar-akarnya gitu ya. Tapi pasti dia diangkat, ada jaminan akan diangkat. Kenapa? Satu, dia ada pemilik emitennya. Dia pemilik emitennya diketahui ada ketokohan juga. Tapi ketokohan yang lumayan baik di bursa itu teman-teman ya. Emang kalau dia itu istilahnya pasti kebawahin terus gitu sampai mentok, karena ketokohan seperti itu ada bandarnya. Dia salah satu yang punya emiten broker EP kan. Nah ya tidak mungkin kalau yang punya broker, punya ketokohan, sahamnya dinyungsebin terus. Mungkin dia juga pingin punya berita saham sekian yang tanya di bawah jadi ke atas, nah jadi berita, jadi headline. Jadi teman-teman mungkin tahulah permainan seorang media gitu ya, seperti itulah. Kadang-kadang seperti itu. Karena berita buruknya terus aja beritain, tapi tiba-tiba ketika berita buruk keluar, masih sahamnya tiba-tiba beberapa hari kemudian peng naik lah. Seperti itulah kadang-kadang berita itu juga mereka butuhkan teman-teman ya. Kadang-kadang tidak dipedulikan sebagai fundamentalnya, tidak dipedulikan kalau mereka teman-teman, cenderung mereka itu ya udah saya pengen ngambil harga di bawah, nanti akan saya jual harga di atas. Begini kan, terus ayo turunin teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, MNCN kita lihat selama 10 tahun ini. Nah perhatikan teman-teman, sekarang lagi turun gini kan. Tapi ketika diturun, lihat dari tahun 2016 dia nurunin sampai tahun 2019, 2 tahun diturunin. Tapi lihat ke atas kan lumayan kan. Terus dia turunin lagi kan. Ini sekarang lagi turunin terus dan nanti suatu saat dia akan minimal ke harga tengah teman-teman. Kalau nggak ke harga sini nih. Suatu saat dia akan di-up kok teman-teman. Suatu saat dia akan di-up karena dia ada ketokohan ya. Lebih baik nanti teman-teman bersabar aja ya untuk si MNCN. Suatu saat dia akan mencapai harga tertingginya lagi minimal ke sini teman, ke angka harga murahnya. Kalau ini kan harga murah banget, kalau ini murah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini juga dari pungutan bandar foreign sudah bagus. Kalau kita teman-teman perhatikan ini dari tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober. Nah, 11. Kita gantikan ke foreign. Nah, CC aja sudah ngambil banyak teman-teman. 35,1 miliar, KZ 27, RX 11 tuh. RX malah masuk di sini teman-teman ya. RX kan di BBRI keluar ya, tapi RX ini masuk di sini. Di ZP, BB ini kalau broker bagus, BP, YU, EP. Si EP aja si foreign ini masuk ya. Sebagai bandar tokoh utama. Nah, ini kalau sekarang lagi dibuang terus sama si sama si bandar lokalnya ya.
lagi butuh duit teman-teman ya, bandar lokal lagi butuh duit nih. Makanya teman-teman tenang aja, semenjak dia si Bandar Polen ngejual, ternyata ada pemungutan lagi. Kalau mungut ya, kalau lagi naik dipungut, lagi turun juga dipungut teman-teman ya. Itulah kecenderungan seorang bandar. Tapi cenderungnya dia biasanya suka ngambilnya nanti di bawah banget, nanti ada kenaikan sementara, biasanya seperti itu. Ini contoh berapa persen gitu teman-teman ya. 10%, 14, nah 18, ini kan harganya 200 ya. Nanti mungkin di area-area kita jadi gitu. Kita lihat nanti untuk area di berapa kira-kira penaikan. Nah, pantulan yang agak lumayan dikitnya 30% atau 30%. Wah, nggak ke jangkau juga nih. Mana 30, kita kecilin dulu dikit deh. Sebentar. Kita lihat ukur, kita akan mengukur dari yang tertinggi teman-teman, 30%-an. Area mana? Nah, area sini teman-teman. Nah, jadi area sini nanti ada pantulan yang lumayan lah teman-teman ya. Kalau ini kalau teman-teman perhatikan, lihat arah pantulannya berapa persen. Nah, teman-teman bisa ukur. Oh, ini 10% nih pantulannya gitu kan. Nanti teman-teman ukur lagi dari sini berapa sih dari ketinggiannya ke arah yang terendahnya, 9% sampai 10% berarti kan. Jadi setiap 10% dia akan ada mantul. Ini 6%. Nah, ini berapa persen? Nah, 10% teman-teman. Jadi kalau udah penurunan 10%, wah ada pantulan nih. Nanti mungkin teman-teman bisa memperkirakan juga. Nah, ini sebagai bahan ini masih dalam penelitian teman-teman ya. Tapi nanti masing-masing emiten berbeda-beda biasanya. Ini berarti nanti di angka, nah di sini nih. Ini kan ini udah mantul ya. Ini harga tertinggi, contohnya dia tidak naik lagi ya. Berarti nanti teman-teman di angka segini nih. Nah, kalau dia masih turun berarti di angka 269 ada pantulan. Nah, manfaatinlah di situ teman-teman ya. Kalau ini kan masih area istilahnya masih ada area untuk penurunan teman-teman, perhatikan. Kita gedein dikit deh. Oh enggak teman, udah bagus, tahanan udah bagus nih. Ini tahanan udah bagus, tapi kadang-kadang kalau yang bagus ya punya bandarnya terserah saya, kadang-kadang begitu. Ini kepala merah juga sudah mulai, kepala sudah keluar ya. Ini kepala merah kan sudah mulai keluar, artinya dia kedua ke bawah, emas juga mulai ke bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Maka kita akan sambung lagi di episode berikutnya. Untuk episode berapa nih? Insya Allah ya, kalau kalau keburu ya di episode 15 nya. Sekian dan terima kasih. Ciao.